Sebuah film dari Takashi Miike ini bercerita tentang sepasang kekasih yang bekerja sebagai pemain teater. Mereka hidup di dua dunia berbeda, yakni dunia seni peran dan dunia nyata. Namun lama-kelamaan konflik pun timbul, dan antara dunia nyata dan dunia peran semakin sulit dibedakan. Berjudul Over Your Dead Body, film Takashi Miike tak hanya terkenal brutal namun juga terkenal unik dan berbeda dari film-film pada umumnya. Akan ada dua setting tempat di dalam film ini, yakni dunia nyata dan dunia teater, yang akan coba saya rangkum sesederhana mungkin untuk kalian. Dan mari kita mulai. Di sebuah tempat gelap yang sedikit biru dan dingin, sepasang kekasih membuka film ini dengan pertunjukan khas setiap lawan jenis yang saling membutuhkan. Dan ketika terang telah sedikit menerawang, Miyuki Goto terlihat bangun terlebih dahulu dan meninggalkan Kousuke Hasegawa, kekasihnya, di tempat tidur. Dengan ditemani oleh asistennya untuk masuk ke mobil, Miyuki pun pergi untuk berangkat ke tempat ia bekerja. Di dalam mobil, Miyuki memandangi sepasang kekasih yang sedang bertengkar di bawah rintik hujan, dan sejenak terfokus pada tumpukan besi yang dingin dan basah. Tak lama berselang, Kousuke yang sudah bangun pun terlihat mendatangi suatu tempat yang ternyata Miyuki dan Kousuke adalah pemeran di sebuah pertunjukan teater sandiwara. Dan entah mengapa, kedua pasangan itu malah tidak terlihat bersama-sama berangkat ke sana. Padahal tidak hanya dalam dunia nyata, Miyuki dan Kousuke nyatanya juga merupakan sepasang kekasih dalam judul sandiwara yang mereka mainkan dengan tajuk Yotsuya Kaidan. Yotsuya Kaidan sendiri merupakan kisah horor Jepang yang sudah terkenal, yang menceritakan sebuah hubungan percintaan, pengkhianatan, dan dendam, dengan tokoh utama pria bernama Iemon dan kekasihnya bernama Oiwa. Dalam pertunjukan sandiwara itu, sosok Iemon diperankan oleh Kousuke dan sosok Oiwa diperankan oleh Miyuki. Diceritakan Iemon yang merupakan seorang samurai dengan watak yang agak urakan dihampiri wanita malam yang menggoda, dan alih-alih terpancing, Iemon malah mengambil sisir perempuan tersebut untuk dihadiahkan kepada wanita tercintanya, yakni Oiwa. Akan tetapi romansa Iemon dan Oiwa pun tak luput dari permasalahan klasik yang sudah turun-temurun diwariskan sebagai kutukan bagi hampir semua umat, yakni restu calon mertua. Dengan terang-terangan ayah Oiwa pun bertemu dan mengatakan langsung di depan wajah Iemon bahwa ia tidak setuju jika Iemon menjalin hubungan dengan anak gadisnya yang sudah ia rawat dan ia besarkan. Dilihat dari keadaan dirinya, Iemon sendiri sudah kalah telak, karena selain dikenal warga sebagai pemalas dan tak jarang melakukan perbuatan tercela, Iemon pun jelas tak sanggup untuk membayar mahar yang jumlahnya tak masuk akal. Umpatan dan sindiran pun terus dilontarkan oleh ayah Oiwa yang menginginkan menantu idaman seorang PNS. Dan agar Iemon mau menjauhi anak perempuannya, ayah Oiwa pun melemparkan sejumlah uang kepada Iemon sebagai gantinya. Tak terima dengan perlakuan calon mertuanya, Iemon yang tersinggung karena harga dirinya dinilai dengan beberapa keping uang pun dengan berani menyerang pria parubaya itu. Tak pikir panjang dan seakan membuktikan sifat tercela yang orang-orang sematkan pada dirinya, Iemon dengan nekat menghabisi orang tua tersebut tanpa belas kasihan. Setelah kejadian itu, Oiwa yang tak tahu kekejaman yang dilakukan Iemon pun menganggap bahwa ayahnya menghilang karena pergi ke suatu tempat tanpa memberitahunya. Sementara itu, Iemon yang juga pura-pura tidak tahu dan berusaha menenangkan gadis pujaannya itu malah mendapat respon baik dari Oiwa yang rupanya semakin nyaman dengan keberadaan Iemon dan akhirnya bersedia untuk dinikahi. Kembali pada kehidupan nyata di luar teater, Miyuki dari dalam mobil kembali memperhatikan sepasang kekasih yang kini akur dan terlihat berjalan sambil mendorong stroller. Namun setelah diperhatikan, tidak ada bayi dalam stroller tersebut, alias Miyuki melihat mereka mendorong stroller yang kosong. Berpindah lagi dalam dunia teater, Iemon dan Oiwa yang sudah beberapa tahun menikah kini dikaruniai seorang anak yang masih bayi. Disinilah akhirnya Iemon merasakan bahwa dunia pernikahan tidak hanya perkara manis dan nikmat, melainkan ada sisi lain yang menuntut kesabaran dan keikhlasan yang sangat tinggi untuk menjalaninya. Namun karena stres dan kesulitan hidup sudah menguasai pikiran Iemon, ia pun muak dengan keadaan dan akhirnya tanpa diduga Kousuke yang memerankan karakter Iemon pun benar-benar mendaratkan kakinya ke wajah Miyuki yang notabene memang kekasihnya sendiri yang sedang memerankan karakter Oiwa. Dan akibat tindakan kasar di luar skrip sandiwara itu, kegiatan teater pun sempat dihentikan sejenak dan membuat banyak orang terkejut. Setelah Kousuke meminta maaf kepada Miyuki kekasihnya, sandiwara teater pun kembali dilanjutkan.
Tapi kali ini karakter Oiwa diperankan oleh Miyuki sebelumnya digantikan oleh asisten Miyuki yang bernama Kayoko. Sementara Miyuki dipersilakan untuk beristirahat dan menenangkan dirinya terlebih dahulu. Dan saat itu, datanglah seorang lelaki pemeran lain menghampiri Miyuki dan melakukan pendekatan kepada Miyuki. Miyuki yang kelihatannya sudah hafal gerak-gerik buaya darat yang sudah beristri seperti lelaki tersebut pun langsung mengaktifkan mode pertahanan sebelum gombalan-gombalan basi mengganggu ketenangannya. Sementara itu di atas pentas teater, sandiwara yang dimainkan Kosuke dan Kayoko yang sedang menggantikan Miyuki pun menimbulkan kecurigaan ketika Kosuke memeluk Kayoko dengan maksud yang terlihat berbeda. Dan kejadian itu disaksikan langsung oleh Miyuki. Kosuke yang tersadar dirinya diperhatikan oleh Miyuki pun lantas melepaskan Kayoko dan langsung pergi. Tak sampai di situ saja, kali ini Miyuki kembali menyaksikan kekasihnya yang kini didekati oleh pemeran teater lain bernama Ryo yang terlihat lebih muda dan licin. Memang jika berdasarkan apa yang dilihat dan yang terjadi, tidak ada yang bisa disalahkan dalam interaksi antara Ryo dan Kosuke. Namun karena manusia memiliki kecerdasan lain yakni intuisi dan feeling yang bisa mendeteksi kejanggalan lain di luar gerak fisik, emosi, serta energi lain yang terpancar dari manusia yang menggoda dan tergoda itu pun terlihat jelas di mata Miyuki. Ditambah lagi, seakan tak memiliki perasaan segan, Ryo pun terang-terangan mendekati Kosuke di depan Miyuki. Sebagai informasi, seperti yang saya katakan di awal bahwa film-film dari Takashi Miike memang terkenal dengan keunikan dan sajian yang berbeda dan tidak biasa dari film-film yang lainnya. Dan film Takashi Miike yang satu ini berfokus pada dua bagian dan dua tokoh utama. Kosuke dalam pentas sandiwaranya memerankan Iemon dan Miyuki yang dalam pentas sandiwaranya memerankan Oiwa, serta dua situasi, setting pentas sandiwara dan dunia nyata. Dari awal kita tetap berfokus pada dua setting tempat tersebut, dan lama-kelamaan seiring berjalannya film, kehidupan di atas pentas sandiwara dan dunia nyata semakin tidak bisa dibedakan, dan disitulah kekacauan semakin menjadi-jadi. Kita kembali lagi ke pentas sandiwara. Iemon didatangi oleh wanita tua bernama Maki. Ia adalah pengasuh seorang putri bernama Ume, dan Maki mengatakan bahwa Tuan Ito, kakek dari Ume, ingin bertemu dengan Iemon untuk membicarakan sesuatu, dan akhirnya datanglah Iemon memenuhi panggilan tersebut, serta bertemulah ia dengan Ume dan Mr. Ito. Mr. Ito mengatakan bahwa ia akan menjodohkan Ume dengan Iemon, namun Iemon mengatakan bahwa ia sudah terlebih dahulu memiliki anak dan istri. Akan tetapi hal itu bukanlah masalah bagi keluarga yang kelihatannya memiliki kuasa tersebut. Mr. Ito berkata jika Iemon menikah dengan Ume, maka Iemon akan mendapatkan banyak keuntungan dan prioritas dari segi harta dan kedudukan. Dan seharusnya istri seorang samurai seperti Iemon semestinya bisa mengerti peran suami. Iemon yang kelihatannya sudah berbeda rasa cintanya kepada Oiwa, ditambah dengan berbagai tawaran berlimpah, akhirnya bersedia dan menyerahkan Oiwa kepada mereka untuk disingkirkan. Sementara itu di ruang ganti, Miyuki secara mengejutkan dihampiri oleh Ryo. Seperti tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya, Ryo memuji-muji dan mengagumi Miyuki layaknya mengagumi seorang senior. Miyuki pun sedikit heran dan tetap berusaha menanggapi dengan baik. Dan tak lama, Ryo pun beranjak pamit meninggalkan Miyuki. Lalu kemudian, dalam sebuah perjalanan kita akan terkejut dengan kemunculan sesosok wanita dari belakang Kosuke yang akan membuat terperangah. Betapa ironisnya ketika Kosuke ternyata selingkuh dengan Ryo dan mengkhianati Miyuki yang cukup sabar melayani perilaku Kosuke selama ini dalam hubungan yang dingin tersebut. Dan tanpa disadari, seolah sejalan dengan cerita dalam sandiwara yang mereka mainkan, pengkhianatan pun sejalan dengan kehidupan mereka. Sementara itu, Miyuki memasuki ruangan properti dan mengambil sisir milik karakter Oiwa yang ia perankan. Lalu, seakan memiliki keterkaitan dan kekuatan mistis, kejadian-kejadian aneh pun mulai terjadi. Kosuke yang tengah bersama dengan Ryo itu pun tiba-tiba ditelepon oleh Miyuki. Namun Kosuke tidak menjawab dan malah menanggapi yang lain. Tak lama kemudian Miyusuki yang menunggu di rumah layaknya perempuan-perempuan setia lainnya ditelepon balik oleh Kosuke, dan kali ini malah juga tidak diangkat oleh Miyuki. Dan akhirnya terjadilah pertempuran antara kesebelasan Nankatsu melawan kesebelasan Mewa. Di tengah kegilaan Kosuke bersama Ryo itu, Miyuki di rumah hanya mampu berdiri di depan cermin sambil menyisir rambutnya menggunakan sisir Oiwa. Dan kemudian, entah disebut kutukan atau semacamnya, pengkhianatan yang Kosuke lakukan seperti karakter Iemon yang ia mainkan pun membuahkan kejanggalan. Seiring Miyuki menggunakan sisir Oiwa yang dalam sandiwaranya juga dikhianati seperti dirinya.
Rio pun terbangun ketika Miyuki di tempat lain mengantukkan kepalanya ke cermin, dan justru kepala Rio yang mengeluarkan darah. Pada saat Kosuke pulang ke rumah, Miyuki sedang memasak pasta yang banyak. Namun sayang, kepulangan Kosuke tersebut hanyalah untuk mengambil baju saja. Miyuki pun menanyakan, adakah rencana untuk mereka berdua di hari libur nanti. Kosuke pun mengatakan bahwa pada hari itu, nampaknya ia sedang ada pekerjaan lain. Namun ia berjanji akan berusaha untuk segera kembali. Ketika di toilet, Kosuke pun menemukan alat uji tes kehamilan dalam tong sampah dengan tanda negatif. Singkat cerita, kita pindah lagi ke setting teater. Iemon datang kepada Oiwa, istrinya, dan mengatakan bahwa ia akan segera mendapatkan sebuah kedudukan. Oiwa pun bahagia mendengarnya. Begitu pula anak mereka berdua yang diceritakan tersenyum kepada ayahnya. Dan kemudian teater hari itu pun selesai. Mereka pun akan kembali 2 hari lagi, karena esok hari mereka libur. Di saat libur itulah Miyuki menunggu dan menanti janji ditelepon oleh Kosuke yang ternyata masih belum bisa pulang karena urusannya. Miyuki pun lagi-lagi hanya bisa bersabar memaklumi dan menutup telepon. Namun kemudian Miyuki yang sejatinya manusia biasa pun dengan sangat mencengangkan bisa menghilang dan disusul dengan lampu yang tiba-tiba padam setelahnya. Dan kemudian terlihatlah bayangan Miyuki yang menaiki tangga yang dengan sangat mengejutkan menghantarkan Miyuki pada sebuah kamar di suatu tempat di mana Kosuke berada, yang ternyata pada malam itu ia tengah di luar sana bersama Rio. Dan tiba-tiba Rio pun menyadari kehadiran sosok seseorang di depan pintu. Kosuke pun langsung memeriksa dan mengejar, dan kemudian Kosuke pun tiba di rumah dan menjumpai Miyuki di toilet dengan alat tes kehamilannya yang kesekian kali. Dari keanehan-keanehan yang terjadi ketika Miyuki tiba-tiba bisa menghilang dan kemudian tahu-tahu bisa berada di tempat Kosuke dan Rio berselingkuh, serta sebelumnya juga bisa menghantui kebersamaan Kosuke dan Rio, menunjukkan bahwa spirit dari tokoh Oiwa dalam kisah legenda horor yang mereka mainkan di teater telah menyatu dan membantu Miyuki yang telah dikhianati oleh Kosuke. Sama dengan yang terjadi kepada karakter Oiwa yang dikhianati Iemon, seiring dengan sisir Oiwa yang telah ia bawa pulang. Seiring waktu berlalu, setting tempat pun berpindah ke sandiwara dengan melanjutkan sebuah adegan di mana saat Iemon pulang ke rumah, sudah ada Maki dan Oiwa di dalam sana. Sebagai wanita berhati lembut dan penuh sopan santun, Oiwa pun berterima kasih karena Mr. Ito telah memberikan kedudukan kepada suaminya dan meminta Maki untuk menyampaikannya kepada Mr. Ito. Maki pun lalu mengatakan bahwa Tuan Ito telah membelikan obat untuk Oiwa karena Iemon terlihat sangat khawatir terhadap kesehatan Oiwa. Mendengar hal yang disampaikan Iemon kepada Mr. Ito tersebut, maka Mr. Ito berharap dengan obat itu bisa menyembuhkan Oiwa. Namun Oiwa semakin tak enak hati dan merasa tak pantas menerima pemberian dan kebaikan yang begitu banyak. Ia merasa tak pantas menerima obat yang mahal tersebut. Akan tetapi Maki mengatakan justru Mr. Ito ingin Iemon memiliki kinerja yang baik. Maka dari itu, sebagai istri, Oiwa harus tetap sehat agar bisa mengurus Iemon di rumah dan tidak memberatkan pikiran Iemon saat bekerja. Mendengar hal tersebut, betapa bersyukurnya Oiwa hingga tidak tahu lagi bagaimana harus berterima kasih. Lalu kemudian obat pemberian itu pun diminum. Akan tetapi, kebusukan telah berhasil dijalankan. Ternyata obat yang diberikan tersebut merupakan racun yang telah direncanakan. Iemon pun menanyakan kepada Maki, apakah obat itu bisa membunuh? Maki pun menjawab, tidak. Obat itu tidak membunuh, melainkan mengubah rupa seseorang yang meminumnya menjadi buruk. Dengan kata lain, obat beracun tersebut bisa membuat wajah Oiwa menjadi rusak. Sudah 2 hari Oiwa mengonsumsi obat pemberian Maki. Oiwa yang malang makin terlihat menderita. Bahkan yang lebih mengiris hati adalah anak bayinya yang semakin sering menangis. Karena kandungan racun yang Oiwa minum tentunya juga mengalir pada ASI yang ia berikan kepada bayinya, dan tak luput merasakan efek dari racun itu. Oiwa pun mengeluhkan kinerja obat tersebut yang terasa aneh kepada Iemon. Namun Oiwa malah dinasihati oleh Iemon karena seharusnya Oiwa menghabiskan obat itu, karena jika tidak, berarti Oiwa tidak menghargai dan merendahkan kebaikan yang telah diberikan. Walhasil, sebagai istri yang patuh, Oiwa pun kembali menelan racun tersebut dengan menahan sakit dan pahit. Setelah selesai teater di ruang make up, Oiwa mengatakan kepada Kayoko, asistennya, bahwa Kosuke akan menginap malam ini. Jadi Kayoko tidak perlu menjemputnya besok. Singkat kata singkat cerita, ketika pulang dan sampai di rumah, hal pelik dan sesuatu yang mengerikan pun perlahan datang kembali. Miyuki terduduk dalam kamar yang gelap.
Lalu tak lama ia pun mengambil berbagai alat dari dapur seperti pisau, sendok, garpu somai, dan apa saja yang sekiranya tajam. Lalu kemudian merebusnya di dalam panci. Dan layaknya orang yang kehilangan akal, Miyuki yang mulai menelan begitu banyak painkiller dan lantas pergi ke kamar mandi menyalakan air, membawa alat-alat tajam yang ia rebus tadi, menyorotkan lampu senter ke arah selangkangannya dan kemudian adegan yang sungguh tidak dapat diekspek sebelumnya. Tanpa ragu Miyuki nekat mencongkel dan merobek daging kerang di tengah malam. Sementara itu Kosuke di dalam mobilnya didatangi oleh sesosok perempuan yang muncul dan dalam sekejap menghilang begitu saja. Alih-alih sosok tersebut hanya sekedar ingin menampakkan diri, namun tiba-tiba sosok Miyuki pun muncul dan menerobos kaca mobil serta menyerang leher Kosuke hingga menyebabkan kepala pergi menjauh dari badannya. Namun beruntunglah, hal itu hanyalah sebuah mimpi. Kosuke pun tiba di rumahnya dan melihat sebagian besar ruangan dan isi rumah itu telah terbungkus oleh plastik dan menemukan darah yang berceceran di sana. Ketika Kosuke mulai panik dan masuk ke dalam kamarnya, Miyuki pun terbaring di sana dengan tangan berlumuran darah. Melihat keadaan Miyuki, Kosuke pun lantas ingin melarikan Miyuki ke rumah sakit, tapi ketika selimut itu dibuka, betapa tragis dan mengerikannya keadaan Miyuki. Miyuki ternyata meyakini kalau ia memiliki bayi di dalam perutnya dan mencoba untuk menemukannya sendiri. Dan dengan frustasi, ia pun akhirnya tak menemukan apa-apa yang ia cari. Dan dengan keadaan yang seperti itu, ia kemudian malah menawarkan Kosuke untuk bercinta. Kosuke pun ketakutan dan syok melihat tingkah Miyuki yang mengerikan itu. Lalu kemudian Miyuki pun merangkak menghampiri Kosuke secara perlahan sambil terus-terusan mengatakan bahwa dirinya tak layak untuk Kosuke. Kosuke yang melihat ini semua sudah tak masuk akal dan tak mampu ia kendalikan lagi, akhirnya mencekik Miyuki yang sudah kehilangan banyak darah itu hingga Miyuki akhirnya tewas. Pagi hari yang sepi pun datang, seperti tak ada kejadian apa-apa sebelumnya. Rumah pun kembali rapi, hanya meninggalkan sedikit noda di lantai. Kosuke beraktivitas seperti biasanya, datang ke teater dan bersiap-siap tanpa kehadiran Miyuki di sana. Karena pentas yang akan segera dimulai dan Miyuki yang tak kunjung datang, peran Oiwa pun kembali digantikan oleh Kayoko. Melanjutkan kisah sebelumnya, adegan sandiwara pun berlanjut kembali. Oiwa yang sebelumnya telah berulang kali menenggak racun yang ia kira obat itu pun kini sudah dalam kondisi yang semakin buruk. Ia pun merintih dan meratapi nasib pilunya. Akan tetapi di saat sulit seperti ini datanglah seorang lelaki bernama Takuetsu. Dilihat dari tampilan dan gerak-geriknya, tampaknya lelaki itu tidak datang dengan maksud yang baik. Oiwa pun berusaha secara halus mengusir Takuetsu yang datang di waktu yang tidak tepat seperti ini. Akan tetapi dengan akal yang pendek, Takuetsu pun langsung menyergap Oiwa seakan tak peduli dengan apapun. Yang paling miris adalah Takuetsu tak peduli seperti apa keadaan Oiwa sekarang. Dengan sangat tidak berperasaan, Takuetsu tega menggagahi Oiwa yang tengah malang menanggung sakit dan jiwa yang guncang dengan wajah yang memburuk. Dan yang lebih bejat lagi adalah rupa-rupanya aksi nekat Takuetsu tersebut telah diketahui oleh Iemon, suami Oiwa sendiri. Dengan kata lain, ini semua telah Iemon rencanakan untuk menyingkirkan Oiwa. Oiwa yang akhirnya tahu pun tak mampu berkata-kata menyadari kebusukan suaminya yang ternyata sedang berdiri di luar. Akan tetapi kelicikan Iemon tidaklah sampai di situ saja, karena di tengah fokusnya Takuetsu mengukir dosa, Iemon pun masuk ke dalam seolah-olah ia mendapati Oiwa dan Takuetsu sedang berselingkuh. Iemon pun langsung menghajar Takuetsu layaknya Iemonlah pria yang tersakiti, dan dengan percaya diri, ia lalu menebas dan menghabisi mereka berdua seakan telah bermain gila di belakangnya. Sebelum Iemon meninggalkan Takuetsu dan Oiwa yang dibiarkan terikat dan mengeras di sana, Iemon sempat memungut sisir milik Oiwa dan kemudian membuangnya. Selesai dengan pekerjaan kotornya, Iemon pun menemui Ume bersandar dan menikmati apa yang ia miliki sekarang. Akan tetapi, sosok Oiwa pun mengacaukan kenikmatan yang baru saja ingin Iemon mulai, membuatnya tak tenang dan merasa dibayang-bayangi sesuatu yang mengerikan. Akan tetapi sesuatu yang benar-benar mengerikan itu justru datang dari Ume, calon istri barunya yang terlihat membelakangi Iemon dan terdengar sedang mengunyah sesuatu. Tidak dapat diungkapkan betapa brengkesnya scene ini ketika rupanya yang dikunyah Ume adalah janin. Dan kemudian sosok calon istri barunya itu tiba-tiba berubah menjadi penampakan Oiwa yang sangat mengerikan. Iemon yang panik itu pun langsung menebas sosok menyeramkan di hadapannya. Dan kemudian setan Oiwa pun berhasil mengecoh Iemon yang ternyata telah menebas Ume. Dan akhirnya
Oiwa pun dengan gesit menyerang dan menggigit leher Kosuke hingga terlepas persis seperti mimpi Kosuke di dalam mobil. Setelah dengan sandiwara yang mengakibatkan tewasnya Iemon itu, Shin pun pindah pada kehidupan nyata yang sangat mengejutkan ketika ternyata polisi telah menemukan jasad Kosuke di dalam mobil dengan keadaan kepala yang entah ada di mana. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan mana yang dunia sandiwara, mana yang dunia nyata? Orang-orang di teater yang akan memulai sandiwara dan belum tahu apa yang terjadi pada Kosuke pun kebingungan karena Kosuke yang tak kunjung hadir saat sandiwara akan segera dimulai. Di tengah heran dan kerepotan para staf yang menunggu sambil mencari pemeran pengganti Kosuke yang mereka kira akan datang terlambat itu pun dengan tak terduga muncul sosok yang tentu tak asing bagi kita semua. Benar saja dia adalah Miyuki yang sehat sejahtera dan sedang duduk di depan cermin lengkap dengan kostum perannya dan sudah siap naik ke panggung. Kemudian datanglah direktur menanyakan kepada Miyuki tentang di manakah Kosuke yang belum datang hingga saat ini. Dan Miyuki pun menjawab bahwa kemungkinan Kosuke sedang sakit kepala. Direktur yang keheranan tak lama dipanggil karena ada polisi yang datang. Dan kini Miyuki pun kembali digoda oleh lawan mainnya yang mengajak Miyuki pergi keluar jika teater ini selesai lebih awal. Namun Miyuki menolak ajakan suami orang tersebut dengan mengatakan apabila selesai lebih awal, maka kau harus segera pulang. Lelaki itu pun pergi, dan setelah tinggal sendiri, Miyuki pun perlahan melongok ke bawah seakan menyembunyikan sesuatu di dalam sebuah bungkusan yang ia injak. Dan ternyata isinya adalah kepala Kosuke. Dan film pun selesai. Buat yang masih bingung akan coba saya jelaskan berdasarkan kesimpulan yang saya dapat. Kejadian yang menimpa Kosuke di dalam mobil yang kita kira adalah mimpi, ternyata memang benar-benar terjadi. Dan Kosuke pun tewas saat itu juga dengan keadaan yang sedemikian rupa karena Miyuki, yang kita tahu semenjak ia membawa sisir dari tokoh Oiwa, ia seakan dibantu oleh spirit dari tokoh Oiwa tersebut untuk mengetahui dan mengungkap lebih jauh kebusukan dan pengkhianatan yang Kosuke lakukan. Karena kisah sedih yang dialami Miyuki hampir sama persis dan hampir sejalan dengan yang Oiwa alami. Adegan dan kejadian aneh yang ditampilkan setelah Kosuke tewas di dunia nyata adalah sebagian representasi dari penderitaan Miyuki yang memperjuangkan keutuhan hubungannya. Ia kesepian dan sangat membutuhkan Kosuke dan selalu ingin memilikinya, serta sangat menginginkan anak dari Kosuke karena mungkin dengan demikian Kosuke jadi lebih sering di dekatnya dan anak mereka di rumah. Tapi yang terjadi malah ia disakiti dan dikhianati oleh Kosuke dengan adegan-adegan tersebut sebagai simbol-simbolnya. Lalu kemudian cerita sandiwara yang masih berjalan meskipun Kosuke telah tewas adalah bentuk dari cerita asli sandiwara berjudul Yotsuya Kaidan itu sendiri. Pentas cerita tetap dilanjutkan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana ending cerita legenda horor Jepang tersebut, menceritakan kisah Iemon dan Oiwa yang ternyata relate dengan kisah nyata Kosuke dan Miyuki. Dalam kisah legendanya, Oiwa memang diracuni dan menjadi buruk rupa, lalu tewas dan menghantui Kosuke yang bersama Ume, yang akhirnya juga tewas seperti yang ditunjukkan dalam pentas sandiwara. Selain sebagai penjelasan ending kisah legendanya, adegan tersebut juga sebagai pengiring persepsi penonton agar percaya bahwa Kosuke belum tewas, agar kemudian di akhir film bisa ditwist apa yang terjadi sebenarnya antara Kosuke dan Miyuki. Dan lagi pula, karena sekali lagi ini adalah film Takashi Miike, kesadisan atau sesuatu yang tidak biasa seperti wajar saja ada di sini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Di deskripsi video ini kami sediakan link untuk kalian yang ingin mendukung channel ini seikhlas kalian. Thank you.